Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah terdengar? Udah, Bu. Oke, kita mulai ya. Hari kita akan membahas mengenai fungsi. Tadi barusan saya putarkan satu video mengenai salah satu contoh aplikasi dari penerapan fungsi-fungsi, beberapa jenis fungsi ya. Tadi bukan hanya fungsi yang akan kita pelajari saja, tapi ada fungsi trigonometri, kemudian ada integral, kemudian ada rotasi dan lain sebagainya dalam pembuatan gambar grafik. Dilihatkan ada pembuatan animasi dan lain sebagainya. Nah, itu hanya untuk gambaran umum, kenapa kita harus belajar kalkulus lagi, kenapa kita harus belajar matematika lagi, padahal program studinya itu berkaitan dengan sistem informasi atau komputer dan lain sebagainya yang tidak terlihat secara jelas letak penulisan integralnya, letak penulisan fungsi, dan lain sebagainya. Itu hanya gambaran umum saja, jadi fungsi itu atau matematika itu sangat diperlukan dalam bidang apapun karena merupakan akar dari semua ilmu pengetahuan. Nah, sekian ya untuk pengantarnya, salah satu contoh dari penerapan fungsi. Tadinya mau saya putarkan lagi satu video, tapi waktunya takutnya malah menjadi lambat karena video yang kedua itu cukup panjang. Mengenai penerapan bagaimana menuliskan fungsi ke dalam bahasa pemrogramannya dan lain sebagainya, letaknya ada di mana, disisipkan di mana, dan lain sebagainya. Nah, kita lewat dulu saja untuk videonya. Anda kalau ingin tahu, lihat di Google atau di YouTube-nya masing-masing, tinggal search penerapan fungsi di bidang teknik informatika, bidang sistem informasi, atau di computer science, atau di programming, dan lain sebagainya. Sebelum kita bahas fungsi, saya lupa bahwa minggu lalu saya berikan latihan. Ada yang sudah mengerjakan? Latihan? Ada, Bu. Hanya satu orang yang mengerjakan? Hari ini kita bahas dulu latihannya ya. Layarnya sudah berubah belum? Udah, Bu. Oke. Jadi latihan yang minggu lalu saya sampaikan di e-learning itu akan kita bahas hari ini sebelum tadi masuk ke materi fungsi untuk hari ini. Di minggu lalu disampaikan mengenai bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah pertidaksamaan dari pertidaksamaan nilai mutlak, pertidaksamaan dari fungsi atau persamaan biasa, polinomial, dan lain sebagainya. Nah, soal yang pertama itu dijelaskan atau dituliskan di dalam latihannya, yaitu bagaimana cara kita mencari himpunan penyelesaian dari 3x dikurangi 5 lebih kecil dari 4x dikurangi 6. Himpunan penyelesaian di sini artinya kita mencari nilai x yang memenuhi pertidaksamaan ini. Jadi ketika x-nya disubstitusikan terhadap fungsi di ruas kiri, itu nilainya akan sama dengan nilai x yang disubstitusikan terhadap fungsi di ruas kanannya. Yang ini sepertinya mudah, saya yakin semuanya bisa. Jadi persamaannya itu adalah 3x dikurangi 5 dikurangi dengan 4x dikurangi 6. Ini cara memindahkan ruasnya boleh terserah Anda ya. Mau 3x yang dipindahkan ke ruas sebelah kanan atau 4x yang dipindahkan ke sebelah kiri. Nah, di sini yang akan saya pindahkan, minus 5 dipindahkan ruasnya ke sini, kemudian 4x dipindahkan ruasnya ke sebelah kiri. Sehingga yang kita peroleh adalah 3x, ini di sini positif berubah ruas menjadi negatif, kemudian negatif 5 berubah ruas ke sebelah kanan menjadi positif. Sebentar. Sehingga kita peroleh minus 6 ditambah dengan 5. Ini kita peroleh minus x, kemudian yang ini kita peroleh minus 1. Nah, perhatikan kedua ruas ini sama-sama negatif, artinya bisa kita
jadikan positif dengan mengalihkan semua ruas dengan negatif 1. Negatif 1 kalikan negatif X adalah X, kemudian negatif 1 dikalikan 1 adalah negatif 1 positif 1. Ingat, ruasnya berubah atau tidak? Berubah, Bu. Berubah ya. Jadi Ya. lebih besar dari 1. Ini cara lainnya boleh yang tadi saya sebutkan, ruasnya dipindahkannya boleh terserah Anda arah mana saja. Misalnya yang ini dipindahkan ke sini, kemudian minus 6-nya yang dipindahkan ke sebelah kiri. Sehingga nanti kita peroleh minus 5, minus 6 berubah ruas menjadi positif 6, kurang dari 4X dikurangi dengan 3X. Nanti akan diperoleh 1 kurang dari X. Nilai 1 ini lebih kecil dari X katanya. Nilainya akan sama dengan X lebih besar dari 1. Ini digambarkan dalam garis bilangannya. Ini adalah 1, kemudian katanya 1 ini lebih kecil dari X. 1 ini lebih kecil dari X. Artinya nilai yang berlakunya adalah ke sebelah sini, X-nya. Atau X itu lebih besar sama dengan 1. Jadi nilai ini dan ini itu sama. Jadi boleh terserah Anda cara menyelesaikannya, mana yang dipindahkan ke ruas kanan dan mana yang dipindahkan ke ruas kiri. Paham ya? Kita lanjutkan soal nomor 2. Soal nomor 2, kita memiliki pertidaksamaan minus 2X ditambah dengan 5, itu lebih besar sama dengan 4X dikurangi 3. Ini sama seperti tadi, boleh kemana saja cara memindahkannya, ini harusnya ada tanda lebih besar sama dengannya. Minus 2X ditambah dengan 5, lebih besar sama dengan 4X dikurangi dengan 3. Oh, yang ini misalnya saya ingin rubah posisinya ini ke sini. Kemudian yang ini pindah ke sini. 5 ditambah 3 lebih besar sama dengan 4X ditambah dengan 2X. Artinya 8 itu lebih besar sama dengan 6X. Atau 8/6 itu lebih besar sama dengan X, atau 4/3 itu lebih besar sama dengan X. Katanya 4/3 itu lebih besar sama dengan X. Atau kalau Anda pindah ruasnya berbeda caranya, misalnya dipindahkan ruasnya 2X ditambah 5 lebih besar sama dengan 4X dikurangi 3. Yang saya pindahkan ini ke sini, kemudian ini ke sebelah sini. Hasilnya nanti akan tetap sama. 2X dikurangi dengan 4X lebih besar sama dengan minus 3 dikurangi dengan 5. Nanti akan diperoleh minus 6X itu lebih besar sama dengan minus 8. Sama seperti tadi, kalikan minus 1 di kedua ruas, sehingga akan diperoleh 6X lebih besar, bukan lebih besar, berubah tanda ya. Lebih kecil sama dengan. Ini lebih kecil sama dengan 8. Sehingga X itu lebih kecil sama dengan 4/3. Jadi tidak terlalu ditentukan apa yang harus dipindahkan ke ruas kiri dan apa yang harus dipindahkan ke ruas kanan karena hasilnya akan tetap sama. Jadi 4/3 itu katanya lebih besar sama dengan X, atau artinya X ini lebih kecil sama dengan 4/3. Sehingga kalau digambarkan dalam garis bilangan, ini 4/3. Nilai 4/3 ini katanya lebih besar dari X. Berarti X-nya ke sebelah kiri. Yaitu X lebih kecil sama dengan 4/3. Kenapa ada tanda sama dengannya? Karena memang di persoalannya ada lebih besar sama dengan. Sehingga kurungnya ini harusnya yang di sini kurung siku. Yang minus tahingganya baru kurung terbuka. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Saya kira ini mudah. Di SMA-nya pasti sudah dipelajari. Selanjutnya soal nomor 3. Di latihannya ini
dalam bentuk selang, jadi pertidaksamanya itu katanya minus 3 itu lebih kecil dari 4x dikurangi 9, di mana nilainya lebih kecil dari 11. Nah, yang ini boleh Anda pindahkan. Bukan boleh ya, maksud saya konstanta ini Anda pindahkan ke dua ruas. Jadi bukan dipindahkan hanya ke satu ruas saja kalau dalam bentuk selang. Artinya nanti minus 3 lebih kecil dari 4x dikurangi 9 lebih kecil dari 11. Minus 9 ini pindahkan ke ruas kiri dan ke ruas kanan. Jadi minus 3, minus 9 berubah menjadi positif, kemudian 4x lebih kecil dari 11 ditambah dengan 9. Nanti akan menjadi nilainya 9 dikurangi 3 adalah 6. Lebih kecil dari 4x, lebih kecil dari 20. 4 ini pindahkan ke dua ruas. Yang tadinya kali berubah menjadi bagi 6/4, lebih kecil dari x, lebih kecil dari 20/4. Sehingga diperoleh 3/2, itu lebih kecil dari x, lebih kecil dari 5. Jadi x-nya itu berada dalam interval 3/2 sampai dengan 5. Seperti ini, yang sudah digambarkan dalam garis bilangannya. Sampai sini paham ya? Ada pertanyaan? Bu, saya ingin bertanya. Ya, Virus? Tapi untuk soal nomor Soal nomor 2. 2, Angga? kalau yang tidak terhingga itu dari mana ya, Bu? Tidak terhingga kan katanya di sini, bukan katanya ya, tadi sudah saya tunjukkan nilainya itu lebih x. X lebih kecil sama dengan 4/3. Lebih kecil sama dengan 4/3 itu dalam garis bilangan ini adalah 0, ini 4/3. Lebih kecil itu ke arah sini sampai dengan tak berhingga. Tak berhingga di sebelah kiri itu negatif tak berhingga. Jadi kalau ditulisnya X lebih besar sama dengan 4/3, itu artinya ke arah tak berhingga, di mana tak berhingganya itu adalah positifnya. Paham? Paham, Bu. Terima Ya. kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan yang lain? Tidak ada? Kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Nah, di soal nomor 4 kita memiliki dalam bentuk selang dan masing-masing ruasnya di tengah, di kiri, dan di kanan itu semuanya dalam bentuk fungsi, sehingga nanti pengerjaannya 2 kali. Yang pertama kita kerjakan ruas yang ini, kemudian nanti kita kerjakan ruas selanjutnya. Yang tengah ini akan selalu diikutkan ke ruas manapun. Jadi yang pertama kita kerjakan dulu ruas 2x dikurangi dengan 4, itu katanya lebih kecil sama dengan 6 dikurangi 7x. 7x ya, bukan 73. Ini 7x. Sama seperti tadi, caranya boleh dipindahkannya ke mana saja. Ini harusnya ada 6 dikurangi 7x. Nah, yang ini saya pindahkan ke ruas kiri. 2x ditambah dengan 7x lebih kecil sama dengan 6, berubah menjadi positif ditambah 4, sehingga diperoleh 9x lebih kecil sama dengan 10. Nanti akan diperoleh x lebih kecil sama dengan 10. Kemudian ruas selanjutnya yang saya lingkarin merah, itu adalah 6 dikurangi 7x, lebih kecil sama dengan 3x ditambah dengan 6. Yang ini terserah seperti tadi ya, boleh dipindahkannya ruas yang mana saja. Ini saya pindahkan ke kiri, sehingga diperoleh minus 7x dikurangi dengan 3x, itu lebih kecil sama dengan 6, positif berubah menjadi negatif. 6 dikurangi dengan 6. Ini minus 10x lebih kecil sama dengan
0, kedua ruas dikalikan negatif, ini negatif 1, yang ini negatif 1, 10x, berubah tanda ya, lebih besar sama dengan tetap 0. Jadi X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, cara mencarinya kita gambarkan dalam bentuk garis bilangan, yang tadi misalnya hasil himpunan penyelesaian pertama itu X lebih kecil sama dengan 10/9 ini. 10/9. Jadi 10/9 katanya X-nya lebih kecil atau sama dengan 10/9, berarti arahnya ke sini. Ke ujung, sampai dengan minus tak berhingga. Kemudian cari himpunan penyelesaian dalam garis bilangan untuk yang keduanya, yaitu X lebih besar sama dengan 0. Ini adalah titik 0, berarti ke sebelah sini. Nah, artinya kita mencari irisan dari kedua wilayah atau himpunan penyelesaian dari masing-masing ruas. Tadi ke sebelah sini, kemudian yang merah, yang saya lingkarin merah itu ke sebelah kanan, artinya irisannya itu berada dalam interval 0 sampai dengan 10/9. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian bersamanya. Paham ya? Jadi untuk menyelesaikan soal nomor 4, di mana di setiap ruasnya di tengah, di kanan, atau di kiri itu dalam bentuk fungsi, pisahkan menjadi dua himpunan penyelesaian terlebih dahulu. Yang dilingkar biru, kemudian yang dilingkar merah, nanti cari irisannya atau titik potong di antara dua himpunan penyelesaian tadi. Jadi dua himpunan penyelesaian ini titik potongnya berada dalam interval 0 sampai dengan 10/9. Paham ya? Ada pertanyaan untuk soal nomor 4? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini harus menggunakan pemaktoran atau fungsi polinomial dengan derajat 2. Derajat 2 itu adalah pangkatnya, pangkat tertingginya. Sehingga 4x dikurangi 5x dikurangi 6 ini harus dicari pemaktorannya. Ini silahkan buka lagi materi di minggu lalu kalau Anda sulit membuat pemaktoran sendiri, di mana x12 itu rumusnya nanti periksa lagi ya, plus minus akar dari, saya lupa di sini, kemudian di sininya juga ada lagi penyebutnya. Nah, nanti hasil pemaktoran dari 4x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 6 itu akan berupa 4x ditambah 3 dikalikan dengan x dikurangi 2. Ini untuk membuktikannya kalau Anda misalnya kenapa tiba-tiba menjadi 4x ditambah 3 dikalikan x dikurangi 2. Ini saya yakin Anda sudah belajar di SMA atau SMK-nya ya. Kalikan, diperoleh 4x kuadrat, kemudian kalikan ke ujung, diperoleh 8x, kemudian ini Anda kalikan ditambah dengan 3x. Ini minus ya, Mas. 4x dikalikan minus 2 adalah minus 8x, kemudian 3 dikalikan x, 3 dikalikan minus 2 adalah minus 6. Hasilnya 4x kuadrat minus 8x ditambah dengan 3x adalah minus 5x dikurangi dengan 6. Nah, kemudian cari titik potong. Jadi kita memiliki titik 4x ditambah 3 ini disama dengankan 0 dulu, sehingga x-nya diperoleh adalah minus 3/4, kemudian x dikurangi 2-nya sama dengankan 0, diperoleh x sama dengan 2. Jadi kita memiliki titik minus 3/4, ini ada di sini, minus 3/4, kemudian titik 2. Nah, cara mencarinya, kenapa berada dalam interval minus 3/4 sampai dengan 2, Anda gunakan lagi, silahkan dicek lagi di materi yang minggu lalu saya sampaikan di e-learning. Kita harus mencari titik sampel, satu titik sampel yang lebih kecil dari minus 3/4, kemudian satu titik sampel yang lebih besar dari titik 2, dan di antara nilai minus 3/4 sampai dengan 0.
Misalnya saya ambil titik yang lebih kecil dari minus 3/4-nya adalah minus 1. Minus 1 ini Anda substitusikan ke dalam fungsi ini atau fungsi ini. Terserah Anda, nilainya yang diharapkan itu lebih kecil dari 0. Jadi substitusikan 4 dikalikan dengan minus 1 ditambah dengan 3, kalikan 1 dikurangi 2. Ini yang kita cari adalah tanda positif, tanda negatifnya ya. Jadi tidak perlu Anda hitung misalnya. Sehingga 4 dikalikan minus 1 itu nanti minus 4, kemudian ditambah 3, itu nanti hasilnya minus 1. Yang ini 1 dikurangi 2, hasilnya adalah minus 1. Minus dikalikan minus itu nilainya positif. Sehingga ini positif artinya nilainya lebih dari 0. Kemudian cari titik di antara minus 3/4 di antara ini sampai dengan 2. Saya ambil X 0. Substitusikan lagi ke dalam persamaannya. 4 dikalikan 0, kemudian ditambah dengan 3, dikali dengan 0 dikurangi dengan 2. 4 kali 0 adalah 0 ditambah dengan positif, kemudian positif dikalikan negatif, hasilnya adalah negatif. Artinya yang ini hasilnya negatif atau lebih kecil dari 0. Kemudian titik yang lebih besar dari 2. Saya ambil misalnya X sama dengan 3. X sama dengan 3, substitusikan 4 dikalikan 3 ditambah dengan 3, kemudian 3 ya, 3 dikurangi 2. Positif dikali positif adalah positif, sehingga hasilnya positif, ini nanti nilainya lebih dari 0. Nah, tadi yang kita cari adalah nilai yang lebih kecil dari 0. X yang menghasilkan nilai lebih kecil dari 0, sehingga itu berlaku yang berada di interval minus 3/4 sampai dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X berada dalam interval minus 3/4 sampai dengan 2. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk ini, minus 3/4 lebih kecil dari 2. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Di dalam grafiknya yang ini. Kemudian kalau dituliskan dalam bentuk himpunan, itu minus 3/4 sampai dengan 2. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Soal nomor 6 itu adalah X plus 4 dibagi dengan X dikurangi 3. Nilainya katanya harus lebih kecil sama dengan 0. Artinya kita harus memastikan dulu bahwa fungsi rasional atau hasil bagi dari dua fungsi ini nilainya ada. Artinya X dikurangi 3 ini tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau dia 0, nanti tidak dapat didefinisikan. X-nya artinya tidak boleh sama dengan 3. Karena penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Sehingga kita memiliki dua titik. Yang pertama X3, kemudian yang kedua adalah X ditambah 4 itu sama dengan 0, artinya X-nya minus 4. Sehingga di dalam ini kita harus mencari titik yang tadi sama ya. Minus 4, yang lebih kecil dari minus 4, nilai berada di interval minus 4 sampai dengan 3, dan yang lebih besar dari 3. Misalnya saya ambil X minus 5. Substitusikan ke dalam fungsinya. Itu adalah minus 5 ditambah 4 dibagi dengan minus 5 dikurangi dengan 3. Hasilnya minus dibagi minus itu adalah positif. Artinya dia lebih besar dari 0. Sehingga yang ini positif. Kemudian X di antara minus 4 sampai dengan positif 3. Saya ambil 0 supaya lebih mudah. 0 ditambah 4 dibagi dengan 0 dikurangi 3. Positif dibagi dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Artinya dia lebih kecil dari 0.
Kemudian ini negatif. Kemudian X yang lebih besar dari 3. Saya substitusikan 4. 4 ditambah dengan 4 dibagi dengan 4 dikurangi 3. Positif dibagi positif, hasilnya adalah positif lebih besar dari 0. Yang ini positif. Artinya, yang memenuhi hasil pembagian nilai yang lebih kecil sama dengan 0 itu adalah di antara minus 4, minus 4-nya termasuk, karena ada tanda sama dengan di dalam persamaannya, di sini. Untuk 3-nya, dia kurung terbuka karena tidak boleh sama dengan 3, yang menyebabkan nanti penyebutnya 0. Artinya ini wilayah penyelesaiannya adalah minus 4 sampai dengan positif 3, di mana titik 3-nya tidak termasuk. Sampai sini ada pertanyaan? Paham? Kalau tidak ada, kita lanjutkan 2 soal lagi ya, untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk pertidaksamaan nilai mutlak, Anda harus mengingat kembali terlebih dahulu mengenai cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, ingat lagi kalau nilai mutlak ini X ya, lebih kecil dari A itu jika dan hanya jika nilai X-nya berada dalam interval minus A sampai dengan positif A. Kemudian kalau mutlak X-nya itu lebih dari A, nanti cara menyelesaikannya ada 2 ruas. X lebih kecil dari minus A dan X lebih besar dari A. Ini untuk mengingatkan kembali, sehingga karena tanda di sininya lebih besar, kita harus menyelesaikan persamaannya dalam 2 ruas. Jadi lebih kecil sama dengan minus 10 dan lebih besar sama dengan positif 10. Sehingga kita memperoleh 4X ditambah 2 lebih kecil sama dengan minus 10. Ini saya yakin Anda bisa, tinggal pindah ruasnya. 4X lebih kecil sama dengan minus 10 dikurangi 2. Di 4X lebih kecil sama dengan minus 12. X-nya lebih kecil sama dengan minus 3. Ruas selanjutnya yaitu 4X ditambah 2 itu lebih besar dari 10. Jadi 4X lebih besar dari 10 dikurangi 2. 4X lebih besar dari 8, sehingga X-nya lebih besar dari 8 dibagi 4 adalah 2. Nah, penyelesaiannya itu bukan mencari irisan seperti pada soal sebelumnya, karena di sini nilai mutlak itu kan seperti yang sudah disampaikan di e-learning, nilainya ada positif dan negatifnya. Sehingga ini adalah gabungannya. X lebih kecil sama dengan minus 3 dan X lebih besar sama dengan 2. Karena walaupun Anda cari irisannya, ini tidak akan bertemu. Ini saya gambarkan. Di sini minus 3, kemudian yang ini positif 2. Tadi yang pertama, hasil penyelesaian yang pertama itu, X lebih kecil sama dengan minus 3. Artinya ruasnya atau wilayahnya itu ke arah sebelah kiri sampai dengan tak berhingga. Yang ini. Kemudian ruas yang kanannya, himpunan penyelesaiannya, X lebih besar sama dengan 2. Himpunan penyelesaiannya ada di sini. Sehingga bukan mencari irisan yang tadi berada di antara ini, tetapi ini adalah gabungannya. Jadi yang memenuhi pertidaksamaan ini, X-nya berada dalam interval minus, X lebih kecil sama dengan minus 3, dan X lebih besar sama dengan 2. Ada pertanyaan? Untuk pertidaksamaan nilai mutlak? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke nomor 8. Di nomor 8, kita memiliki 2 fungsi nilai mutlak di kedua ruas, sehingga untuk penyelesaiannya harus dikuadratkan kedua ruasnya untuk menghilangkan nilai mutlaknya. Ingat, nilai mutlak itu kan, nilai mutlak X itu adalah X ketika X-nya lebih besar sama dengan 0, kemudian ini negatif X, ketika X-nya lebih kecil dari 0. Jadi nilai mutlak dari minus 1
dan nilai mutlak dari 1. Paham ya? Artinya untuk menghilangkan, ini hanya contoh minus 1 dan 1. Untuk menghilangkan tanda mutlak ini, kita harus kuadratkan kedua ruas. Kenapa dikuadratkan? Karena minus 1 kuadrat dan 1 kuadrat, ini contoh nilainya akan sama, sama-sama 1. Minus 2 kuadrat dengan 2 kuadrat nilainya sama. Minus 3 kuadrat dengan 3 kuadrat nilainya sama. Sehingga untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak di kedua ruas, kita hilangkan kedua ruas tanda mutlak di kedua ruasnya dengan mengkuadratkan kedua ruas. Yang ini, untuk memudahkannya, ini saya masukkan ke dalam kurungnya dulu. 2x dikurangi 3, nanti akan diperoleh 4x dikurangi 6. 2 kali 2x adalah 4x, 2 kali minus 3 adalah minus 6. Kemudian diperoleh ruas sebelah kanannya tetap. Nah, untuk menghilangkan tanda mutlak di kedua ruas ini, kuadratkan kedua ruas, seperti ini. Cara mengkuadratkannya saya yakin Anda bisa, seperti yang tadi saya contohkan, dikali 4x dikurangi 6. Ini Anda kalikan 16x, kemudian kalikan ke ujungnya, minus 24x. Ini kalikan minus 24x, negatif kali negatif, positif 36. Sehingga akan diperoleh, ini x kuadrat ya. 16x kuadrat dikurangi 48x ditambah dengan 36. Kemudian x plus 10 dikalikan x plus 10 juga sama. Kalikan diperoleh x kuadrat ditambah 10x ditambah 10x lagi ditambah dengan 100. Hasilnya x kuadrat ditambah 20x ditambah dengan 100. Kemudian gabungkan, pindahkan ruasnya, ini pindah ruas. Sebentar. 16x kuadrat dikurangi dengan x kuadrat adalah 15x kuadrat, kemudian minus 48x dikurangi dengan 20x, minus 68x, plus 36 dikurangi 100 adalah negatif 36. Selanjutnya gunakan lagi pemaktoran yang sudah disampaikan di minggu lalu, yang tadi x12 itu minus b plus minus b kuadrat plus minus akar dari dibagi dan sekian. Nanti akan diperoleh 5x ditambah 4 dan 3x dikurangi 16 harus lebih kecil dari 0. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, cari titik yang nilainya lebih kecil dari minus 4/5 di antara minus 45 sampai dengan 16/3 dan nilai yang lebih besar dari 16/3. Kemudian cari yang menghasilkan nilai negatif atau lebih kecil dari 0. Nah, di sini diperoleh bahwa yang menghasilkan nilai negatif itu berada dalam interval minus 4/5 sampai dengan 16/3. Sampai sini ada pertanyaan untuk soal latihan minggu lalu? Sudah paham? Sudah semua ya? Hanya ada 8 soal. Ada pertanyaan sebelum masuk ke materi selanjutnya mengenai fungsi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai fungsi. Layarnya sudah berubah belum? Layarnya sudah berubah? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Jalan. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan materi hari ini mengenai fungsi. Sebenarnya tadi juga kita sudah mengetahui atau mengerjakan pertidakssamaan, di mana di dalam pertidaksamaannya itu selalu melibatkan fungsi. Nah, secara definisi, fungsi ini adalah suatu aturan korespondensi yang menghubungkan setiap objek X dalam satu himpunan. Himpunannya disebut sebagai daerah asal dan dengan sebuah nilai dari himpunan kedua. Himpunan keduanya ini disebut sebagai daerah hasil. Ini pasti untuk lebih mudahnya saya gambarkan dalam lingkaran seperti ini. Ini himpunan domain asal, kemudian yang ini adalah range. Biasanya di domain kita tuliskan tadi X, di range itu adalah Y,
X dipadankan atau dihubungkan kepada Y itu melalui sebuah fungsi F. Fungsi F ini adalah sebuah relasi khusus, nanti relasi itu adalah sebuah hubungan ya, jadi sudah pasti sebuah fungsi itu adalah sebuah relasi juga. Nanti mungkin akan Anda pelajari di mata kuliah selanjutnya, terutama di matematika diskrit di semester-semester selanjutnya, untuk relasinya. Nah, jadi fungsi ini sering dipakai untuk mentransformasikan elemen di sebuah himpunan dengan elemen di himpunan lain. Jadi kembali lagi ya, kita berbicara tentang fungsi, itu tidak akan terlepas berbicara tentang himpunan, dan tidak akan terlepas berbicara tentang relasi. Relasi di sini disebut sebagai relasi biner, karena fungsi itu adalah relasi khususnya. Relasi biner, jadi misalkan kita memiliki dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, relasi biner F dari A ke B merupakan fungsi jika setiap elemen A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, kita dapat menuliskannya seperti ini. Ini artinya F ini memetakan A ke B. Jadi memetakan itu sama dengan menghubungkan atau ada relasinya. Nah, ini yang selalu saya contohkan agar lebih mudah dipahami dalam bentuk diagram seperti ini. Jadi ada domain atau himpunan A, kemudian range atau himpunan B, di mana A ini memiliki elemen X, atau di sini juga bisa elemennya A, kemudian B ini elemennya adalah fx, nilai yang tadi kita peroleh di contoh atau pembahasan soal sebelumnya. Yang tadi kita hanya melihat positif negatifnya, kalau di sini adalah angkanya, hasil akhirnya. Kemudian ada FA. Nah, titik X dihubungkan terhadap Fx, itu dihubungkan oleh fungsi F. A terhadap FA juga dihubungkan terhadap fungsi F-nya. Jadi si X ini yang disubstitusikan ke dalam fungsi F, hasilnya adalah fungsi, bukan fungsi, tetapi nilainya adalah Fx-nya. Atau biasanya ini dalam bentuk angka -3, -2, dan seterusnya. Nah, secara grafik, kita dapat gambarkan fungsi ini seperti ini. Jadi daerah asalnya itu adalah garis atau sumbu X. Kemudian daerah hasilnya adalah sumbu Y-nya. Jadi ini adalah himpunan A. Untuk garis koordinat X ya, atau sumbu X, ini adalah himpunan A atau daerah asal. Kemudian daerah nilai itu adalah sumbu Y-nya. Nah, fungsi itu menghubungkan satu titik dari daerah asal terhadap satu titik di daerah nilai. Misalnya kita memperoleh ini adalah 1, kemudian yang ini adalah 2, kita memperoleh 1,2. 1 ini adalah titik X-nya, kemudian 2 ini adalah nilai dari Fx-nya. Sehingga nanti akan kita peroleh ketinggiannya itu adalah Fx, di mana nanti setiap titik-titik di sini yang dihasilkan oleh titik pasangan X, Fx itu akan membentuk sebuah grafik fungsi. Kalau di sini grafiknya misalnya seperti ini. Ini grafik fungsi dari Y sama dengan Fx. Sampai sini paham ya? Karena sebenarnya fungsi ini mengingatkan kembali atau mengulang materi apa secara definisi fungsi itu apa. Walaupun sebenarnya pada pertemuan sebelumnya kita sudah selalu mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan dari beberapa fungsi. Nah, notasi dari fungsi itu tidak selalu dituliskan dalam bentuk fx, bisa dalam bentuk fy, bisa dalam bentuk gy, bisa dalam bentuk f besar x, dan seterusnya. Nah, kalau di sini nanti kita misalkannya fungsinya itu fx. Fx ini nanti dibacanya f dari x atau f pada titik x. Ini menunjukkan nilai yang diberikan f terhadap x-nya. Misalnya fx-nya adalah x pangkat 3 dikurangi 4. Kemudian f2 ini artinya fungsi f pada titik 2 itu nilainya adalah 4. Ini adalah f2-nya. Sehingga nanti akan berpasangannya X, Fx di sini adalah 2,4. 4 ini adalah nilai Fx-nya,
2 ini adalah titik X-nya. Kemudian X-nya minus 1, nanti fx-nya diperoleh minus 5. Minus 1, minus 5. Dan seterusnya. Kemudian kalau daerah asalnya itu memiliki elemen A, substitusikan ke dalam fungsi ini, nanti A pangkat 3 dikurangi dengan 4. Nilai di sini A, ininya A pangkat 3 dikurangi 4. Kemudian kalau elemen yang A plus H, nanti substitusikan A plus H ke dalam X pangkat 3, akan diperoleh nilai F A plus H-nya adalah ini. Jadi pasangannya nanti A plus H itu berpasangan dengan A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat H ditambah 3A H kuadrat ditambah H pangkat 3 dikurangi dengan 4. Paham ya sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke contoh. Ini contoh yang paling simpel dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita naik Grab, naik Gojek, atau naik taksi online, dan lain sebagainya. Di sini biaya pemakaian taksi katanya bergantung pada jarak yang ditempuh. Sudah jelas ya, kalau Anda ingin pesan Grab atau pesan Gojek, sebelum kita pesan ada estimasi biayanya yang memang didasarkan pada jaraknya atau pada jarak yang ditempuhnya, titik jemput sampai dengan tujuannya. Nah, kalau di sini ceritanya katanya untuk pemakaian 2 km pertama itu katanya ongkosnya Rp5.000. Kemudian tiap kilometer berikutnya ongkosnya adalah Rp2.000. Nah, di sini seseorang akan bepergian jauh sejauh 20 km. Ongkos yang harus dibayarkannya, kalau kita tulis dalam garis bilangan, ini adalah titik jemput, 0 ini adalah titik jemput kita, kemudian 2 km pertama, katanya sampai dengan 2 km pertama ini ongkosnya Rp5.000. Nanti tiap kilometer berikutnya 3 km ini ongkosnya Rp2.000. Ini 4 km dari sini ke sini ya, dari sini ke sininya Rp2.000 dan seterusnya. Artinya kalau kita memiliki jarak 20 km, 2 km pertamanya adalah Rp5.000, sisanya 20 dikurangi 2-nya dikalikan dengan Rp2.000. Artinya 18 dikalikan dengan Rp2.000. Sama dengan misalnya Anda parkir di mall, biasanya 1 jam pertama atau 2 jam pertama adalah Rp3.000, setiap jam berikutnya adalah Rp1.000 dan seterusnya, perhitungannya menggunakan fungsi seperti ini contohnya. Jadi penerapan fungsi itu akan sangat lekat sekali dalam kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan? Mudah ya, kalkulus? Kita lanjutkan kalau tidak ada. Contoh selanjutnya. Ini mengenai pemakaian air dari PDAM atau di sini disebutnya sebagai air pump. Katanya biaya pemakaian air pump di Kota Semarang itu 10 meter persegi pertama, bukan persegi, kubik. Kalau kita gambarkan dari garis bilangan, ini titik 0 kita belum memakai, kemudian memakai volume air ya, 10 meter kubik pertama ini katanya 1.425 per meter kubik. Jadi kalau 10 meter kubik ini dikalikan dengan 1.425. Jadi setiap 1 meter kubik di sini 1.425. Kemudian sampai dengan ini untuk 10 meter kubik pertama. Kemudian 10 meter kubik selanjutnya ini jaraknya 11 meter kubik, ini biayanya adalah Rp19.85 atau Rp1.985. Artinya kalau sampai dengan 10 meter selanjutnya ini dikalikan dengan 10. Kemudian 10 meter kubik ketiga, ini 10 meter kubik ketiga, biayanya setiap meter kubiknya jarak ke sini ya, ada lagi 10 jarak.
setiap jarak ini katanya 2.730. Kemudian 20 meter. Ini jaraknya kalau tadi per 10 meter kubik, yang ini 20 meter kubik. Setiap meter kubiknya di sini biayanya adalah Rp3.075. Kemudian pemakaian di atas 50 meter kubik itu nilainya 4.265. Nah, ini masih ditambah lagi, ini baru pemakaian airnya saja. Sedangkan di PDAM itu ada biaya pelayanan, biaya pemeliharaan, dan lain sebagainya, katanya 8.500. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh sebuah keluarga ketika dia menghabiskan atau memakai air pumpnya sebanyak 55 meter kubik. 55 berarti 10 meter kubik pertama. Ini saya bagi ya, 55. Ini titik 0. 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga, kemudian 20 keempat. 10 yang pertama dikalikan dengan 1425. 10 yang kedua, yang ini dikalikan dengan 1985. 10 yang ketiga dikalikan dengan 2730. Kemudian 20 yang pertama itu dikalikan dengan 3075. Sisanya di sini sudah 50. Sisanya adalah 5 meter kubik selanjutnya di sini. 5 meter kubik selanjutnya dikalikan dengan 4.265, kemudian ditambah dengan biaya pemeliharaan, yaitu 8.500. Nah, ini adalah fungsi pemakaian air pump di Kota Semarang. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah sebuah fungsi ini memiliki nilai atau tidak, kita harus mencari daerah asalnya. Ketika daerah asalnya sudah ditemukan, nanti daerah hasilnya nilainya, bukan nilainya, elemen dari daerah hasilnya itu dalam himpunan apa? Domain tadi sudah saya jelaskan ya, himpunan asal, kemudian hasil adalah himpunan hasilnya atau range-nya. Nah, daerah asal, kalau misalnya kita diberikan sebuah fungsi, kemudian tidak disebutkan daerah asalnya seperti yang tadi kita kerjakan di soal, X-nya berada dalam interval A sampai dengan B, atau X lebih besar dari A, lebih kecil dari A, dan seterusnya, maka kalau tidak diberikan informasi seperti itu, daerah asal dari sebuah fungsi itu adalah daerah asal alami, atau disebutnya himpunan bilangan real. Jadi X-nya selalu disebut anggota himpunan bilangan real. Kemudian untuk Y-nya nanti akan bergantung pada fungsinya. Nilai Y-nya itu Y anggota bilangan real, di mana Y-nya nilainya lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Dan seterusnya. Nah, yang pertama, carilah daerah asal alami untuk 3 fungsi ini. Tadi ini sama saja seperti cara menyelesaikan pertidaksamaan yang tadi kita bahas beberapa soalnya dan sudah saya berikan di minggu lalu di e-learning. Kita harus memastikan bahwa fungsi ini akan memiliki nilai. Fungsi ini akan memiliki nilai ketika penyebutnya itu X dikurangi 3-nya tidak sama dengan 0. Artinya X-nya tidak boleh sama dengan 3. Dan tadi disebutkan X ini anggota bilangan real, sehingga domain di sini X, di mana X anggota himpunan bilangan real, tetapi X tidak boleh sama dengan 3. Jadi wilayahnya itu adalah ini 3, 3-nya ini adalah titik kosong, dari sini ke sini, minus tak hingga sampai dengan 3, dan 3 sampai dengan positif tak hingga. Jadi hanya titik 3-nya saja yang tidak termasuk ke dalam daerah asalnya. Kenapa tidak termasuk? Karena nanti akan menyebabkan penyebutnya sama dengan 0. Kemudian soal contoh nomor 2, di sini cari daerah asal alami dari akar pangkat 29 dikurangi T kuadrat. Di minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa nilai di bawah akar itu harus lebih besar sama dengan 0.
untuk dapat memiliki nilai. Karena kalau nilainya negatif, nanti dia akan menjadi bilangan imajiner. Nah, artinya 9 dikurangi T kuadrat ini nilainya harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga nanti akan diperoleh minus T kuadrat itu lebih besar sama dengan minus 9, atau T kuadrat itu lebih kecil sama dengan 9. Atau nilai mutlak T lebih kecil sama dengan 3. Kenapa disebut nilai mutlak? Ingat ya tadi, minus 3 kuadrat nilainya sama dengan 3 kuadrat untuk nilai mutlak. Sehingga kalau ada pertanyaan seperti ini, T kuadrat sama dengan 9, maka T itu adalah akar pangkat dari 9. Akar pangkat 2 dari 9 itu plus minus dari 3. Plus minus dari 3 itu adalah nilai mutlak 3. Sehingga untuk GT yang ini domainnya adalah X, di mana X anggota bilangan real, T ya, bukan X, sesuaikan. Ini T, di mana nilai mutlak T-nya harus lebih kecil sama dengan 3. Kemudian soal nomor 3 atau C, dia nilainya di bawah akar dan dia menjadi penyebut. Artinya 9 dikurangi. Ini harusnya X ya. Dikurangi X kuadrat, itu nilainya harus lebih besar dari 0. Jadi tidak ada tanda sama dengan ini. Karena dia menjadi penyebut. Artinya minus X kuadrat itu lebih besar dari minus 9. X kuadrat lebih kecil dari 9. Sama nilai mutlak X itu lebih kecil dari 3. Artinya nanti himpunan asalnya itu adalah X, di mana X anggota bilangan real, nilai mutlak X-nya harus lebih kecil dari 3. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Jadi, X anggota bilangan real, di mana X-nya untuk jawaban nomor 1 ya, tidak boleh sama dengan 3. T-nya anggota bilangan real, nilai mutlak T-nya lebih kecil sama dengan 3. Sedangkan yang C, X-nya anggota bilangan real, nilai mutlak X-nya lebih kecil dari 3. Nah, contoh selanjutnya, tentukan daerah asal dan daerah hasil dari Fx itu adalah akar pangkat 2 dari X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 dan X dikurangi 1 per akar pangkat 2 dari X dikurangi 9. Ini cara pengerjaannya sama seperti di pertidaksamaan, karena kita harus mencari nilai di bawah akar yang menjadi penyebut atau nilai di bawah akar di soal nomor A itu nilainya harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, untuk soal nomor A, kita buat pemaktoran. Ini tidak akan terlepas dari apa yang sudah kita pelajari di pertidaksamaan. Jadi Fx ini akan memiliki nilai kalau nilai di bawah akarnya itu lebih besar sama dengan 0. Artinya kita harus mencari nilai yang memenuhi nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Jadi ujung-ujungnya tetap mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, ini cari pemaktorannya, nanti akan diperoleh X tambah 3 dikalikan X dikurangi 1, nilainya harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga kita akan memiliki 3 titik, X sama dengan minus 3 dan X sama dengan 1. Kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, seperti ini adalah minus 3, kemudian ini adalah 1. Cari nilai sampel atau satu titik yang lebih kecil dari minus 3. Di sini saya ambil titik minus 4. Minus 4, substitusikan ke dalam fungsinya. Di sini nanti akan diperoleh minus 4 ditambah 3, dikalikan 4 dikurangi 1. Hasilnya dia 5. 5 ini adalah tandanya positif, jadi lebih besar. Kemudian cari satu titik di antara minus 3 sampai dengan 1. Ini saya ambil titik 0. 0-nya substitusikan. 0 ditambah 3 dikalikan 0 dikurangi 1.
hasilnya adalah minus 3, berarti tandanya adalah negatif. Ini positif, yang ini negatif. Kemudian satu titik yang lebih besar dari 1, yaitu 2. Substitusikan 2 ditambah 3, 2 dikurangi 1, hasilnya positif 5. Sini positif. Sehingga apa yang kita cari yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah nilai yang lebih besar sama dengan 0. Yang ini. Artinya wilayahnya adalah wilayah lebih kecil sama dengan minus 3 dan lebih besar sama dengan 1. Artinya ini adalah gabungan. Ini bukan irisan ya, salah menuliskan. Gabungan itu U, seperti U, atau singkatannya adalah union. Jadi kita tuliskan domainnya itu adalah X anggota bilangan real, di mana X-nya lebih kecil sama dengan minus 3, atau X lebih besar sama dengan 1. Kenapa menggunakan union? Karena bukan irisan, wilayahnya terpisah. Kalau kita gunakan tanda ini, harusnya wilayahnya itu berada dalam interval, yaitu di sini. Paham ya, kapan menggunakan irisan dan kapan menggunakan union. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk himpunan, minus tak hingga sampai dengan minus 3, ingat kurungnya kurung siku karena ada tanda sama dengannya. Kemudian ini juga kurung siku 1 sampai dengan positif tak hingga. Nah, kemudian tadi disebutkan nilai ini akan, fungsi ini akan memiliki nilai kalau nilai di bawah ini nilainya lebih besar sama dengan 0. Sehingga sudah jelas daerah hasilnya itu adalah fx lebih besar sama dengan 0. Yaitu fx anggota bilangan real, jadi bukan x di sini ya, fx atau kita sebut y, fx anggota bilangan real di mana nilai itu lebih besar sama dengan 0. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk himpunan, nilainya seperti ini. Tanda siku 0 sampai dengan tak hingga. Ada pertanyaan sampai sini? Paham ya? Kalau tidak ada, selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2 ini gabungan antara akar pangkat dan penyebut, sehingga nilai di bawah akarnya itu harus lebih dari 0. Tidak ada tanda sama dengannya. Kalau tadi ada lebih kecil sama dengan, kalau yang ini tidak boleh sama dengan 0, sehingga nilainya tidak boleh sama dengan minus 3 dan tidak boleh sama dengan 3. Nilainya harus lebih besar dari 0. Yang ini. Nah, kemudian kita cari satu titik. Ini sudah jelas ya, kenapa dibagi 2. Karena yang pertama, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang kedua, di bawah akar itu harus lebih besar sama dengan 0, tetapi dia tidak boleh sama dengan 0, berarti sisanya lebih besar ini. Artinya kita memiliki titik minus 3 sampai dengan positif 3. Cari satu titik yang lebih kecil dari minus 3, di sini minus 4. Substitusikan. Substitusikannya adalah sini. Kenapa pembilangnya tidak dilibatkan? Karena pembilang ini tidak masalah berapapun nilainya. Dia bisa positif, bisa negatif, bisa juga 0. Tidak masalah. Jadi yang kita perhatikan adalah penyebutnya, agar tidak menyebabkan nilai 0 dan tidak menyebabkan bilangan imajiner. Minus 4, substitusikan ke dalam fungsinya. Minus 4, kemudian ditambah 3. Minus 4 dikurangi 3. Negatif dikali negatif adalah positif. Di sini positif 7. Kemudian tandanya adalah positif, sehingga yang ini positif. Kemudian nilai di antara minus 3 sampai dengan 3, saya ambil titik 0. 0 ditambah 3. 0 dikurangi 3, nilainya negatif. Sehingga ini negatif. Kemudian nilai yang lebih besar dari 3, titik 4. Substitusikan 4 tambah 3,
4 dikurangi 3 nilainya positif, hasilnya positif. Nah, tadi yang dicarinya adalah yang lebih besar. Yang lebih besar itu dari 0, wilayahnya lebih kecil minus 3 dan lebih besar dari minus 3. Tetapi kurungnya adalah kurung terbuka karena 3-nya tidak termasuk. Ini sama seperti tadi ya, bukan irisan tapi union. Salah penulisan. Jadi domainnya adalah X anggota bilangan real di mana X lebih kecil dari minus 3 atau X lebih besar dari 0. Secara himpunannya kita tulisnya seperti ini, enumerasi. Kemudian Fx nilainya akan selalu ada. Berada dalam interval minus T hingga sampai dengan T hingga. Kenapa dalam interval minus T hingga sampai dengan T hingga? Karena tadi ada pembilang di sini. Pembilang ini yang menentukannya. Tadi kalau penyebutnya nilainya akan selalu lebih dari 0. Tapi kalau pembilangnya di sini X dikurangi 1 itu nilainya bisa positif, bisa negatif, bisa 0. Sehingga berada dalam interval minus T hingga sampai dengan positif T hingga. Ada pertanyaan sampai sini? Paham? Paham ya? Kalau tidak ada, dilanjutkan. Ini adalah jenis-jenis fungsi. Sebenarnya hanya untuk mengingatkan kembali saja, karena pasti sudah ditemui selalu di matematika SMA atau SMK-nya. Fungsi polinomial itu yang kita pelajari, X kuadrat, ditambah 3, dan seterusnya. Itu termasuk fungsi polinomial. Kemudian fungsi pangkat, X kuadrat, tidak ada konstantanya. Kemudian fungsi rasional itu pembagian dua fungsi polinomial yang tadi kita pelajari, X kuadrat ditambah dikurangi 1 dibagi dengan dan seterusnya. Ini adalah fungsi rasional. Kemudian fungsi transenden, fungsi trigonometri, sinus X, cos X, kemudian tangen X, kosekan X atau arcsin, dan seterusnya. Eksponensial itu adalah IXP yang dituliskan sebagai E. Atau secara umumnya fungsi eksponensial umum itu adalah A pangkat X. Ini adalah fungsi eksponensial. Kalau E, ini artinya basisnya adalah E. Kalau ini eksponensial berbasis A. Logaritma yang sudah Anda pelajari di SMA itu kan ada log AB. Kalau di sini nanti Anda kenal logaritma natural, ln, lna, lnb, dan seterusnya. Atau log berbasis A, log dari A dari X. Log X berbasis A. Ini adalah fungsi inverse dari eksponensial. Kemudian fungsi hiperbolik, pasti sudah tahu yang pangkatnya 3 dan seterusnya. Fungsi genap dan fungsi ganjil, dan ada fungsi nilai mutlak, ini juga sudah kita pelajari di minggu lalu, nilai mutlak yang tadi, mutlak X dan seterusnya. Nah, sebagai gambarannya, fungsi aljabar ini yang selalu kita temui, tetapi tidak ada pangkatnya. Fungsi aljabar itu fungsi yang diperoleh dari sejumlah berhingga operasi aljabar, hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, dan penarikan akar terhadap fungsi Y sama dengan K, K ini konstanta, dan fungsi Y sama dengan X. Tadi ini sudah selalu kita temui, X kuadrat ditambah 2, X ditambah, bukan X kuadrat ya, X-nya tidak ada kuadratnya. Atau fungsi aljabar juga bisa merupakan fungsi polinomial yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, ini adalah fungsi polinomial yang selalu kita temui. Tadi secara umum, secara definisi fungsi polinomial itu dituliskan sebagai fx, a ini adalah konstanta. Kalau tadi kita tuliskan x pangkat 3, berarti konstanta an-nya itu adalah 1. Dan seterusnya, ada 2x kuadrat tambah 3x tambah 1. Jadi ini adalah fungsi polinomial. N ini adalah bilangan bulat tak negatif. Jadi ini bilangan bulat tak negatif. Jadi tidak ada dikurangi 1, 2 ditambah x kuadrat minus 3, x minus 5, dan seterusnya. Polinomial itu N-nya pangkatnya pangkat positif.
Karena kalau pangkatnya negatif, dia berubah menjadi fungsi rasional. Ingat ya, X pangkat minus 1 itu adalah 1 per X. X pangkat minus 2 adalah 1 per X kuadrat. Kemudian fungsi polinomial yang derajatnya 1, ini sama seperti fungsi aljabar. Grafiknya bisa berupa garis lurus kalau fungsinya AX plus B. Ini pasti sudah Anda temui di SMA, ada gradien dan lain sebagainya. Nah, di sini contohnya adalah 2X plus 3, dia memotong di satu titik minus B per A. Minus B per A, 3 per 2, minus 3 per 2. Yang di sini titik potongnya. Kemudian fungsi polinomial itu grafiknya akan bergantung pada nilai A dan bergantung pada nilai diskriminannya. Saya harap nilai diskriminan masih diingat ya di SMA atau SMK. Nah, kalau nilai A-nya ini lebih dari 0, nanti parabolanya menghadap ke atas seperti ini. Tapi kalau parabolanya negatif, dia fungsinya ke bawah. Kemudian kalau diskriminannya lebih dari 0, dia memotong di sumbu X di 2 titik yang berbeda. Sama seperti ini. Ini berarti diskriminannya lebih dari 0. Ini titik potongnya ada 2 di sumbu X. Kalau diskriminannya lebih dari 0, maksud saya adalah kurang dari 0, nanti dia tidak memotong sumbu X. Kurvanya seperti ini, atau ke bawah seperti ini. Kemudian kalau diskriminannya 0, parabola memotong sumbu X di satu titik saja. Misalnya seperti ini. Atau di sini saja. Dan seterusnya. Kemudian koordinat titik balik maksimum dan minimum adalah minus B per 2A atau diskriminan dibagi dengan minus 4 per 2. Sampai sini ada pertanyaan? Ini contoh lain dari fungsi polinomial derajatnya 3 atau pangkat tertingginya adalah 3. Kurvanya salah satu contohnya adalah X pangkat 3, ini 2X kuadrat, dikurangi X, dikurangi 2, kurvanya seperti ini. Jadi ada titik potong di sumbu Y di 0, minus 2. Titik potong di sumbu X, dan seterusnya. Hanya sebagai gambaran saja, jenis-jenis fungsi polinomial, dan seterusnya. Kemudian ada fungsi pangkat. Fungsi pangkat itu X pangkat A. Jadi tidak ada embel-embel ke belakangnya seperti fungsi polinomial. Hanya seperti ini saja, di mana A-nya adalah sebuah konstanta. Jadi X pangkat 5 saja, X pangkat 3 saja, dan seterusnya. Nanti kurvanya seperti ini contohnya, ini untuk X pangkat 5, kurva yang ini. Kemudian kurva yang di dalamnya itu adalah X pangkat 6. Yang ini X pangkat 6. Kemudian kurva selanjutnya adalah kuadrat. Oke, kita lanjutkan ya. Ini adalah fungsi rasional. Tadi saya sebutkan fungsi rasional itu adalah hasil bagi dari 2 fungsi polinomial. Fungsi polinomial pertama Px, kemudian polinomial keduanya adalah Qx. Contoh di sini Px-nya adalah 2x pangkat 4 dikurangi x kuadrat ditambah 1, kemudian Qx-nya adalah x kuadrat dikurangi dengan 4. Nanti fungsi rasional, contoh dari grafiknya bisa tidak beraturan seperti ini. Jadi ada kurva di sebelah sini, ada kurva sebelah kanan, ada kurva di bawahnya seperti ini. Kemudian fungsi genap dan fungsi ganjil. Fungsi f itu dikatakan genap jika nilai dari f minus x-nya nilainya akan sama dengan positif dari fx-nya. Ini sama seperti fungsi pangkat genap. Jadi tadi berhubungan dengan nilai mutlak. Kalau fx-nya itu adalah x kuadrat, dia bisa dikatakan fungsi genap karena f dari minus 3 itu nilainya akan sama dengan f dari positif 3. Kemudian fungsi f dikatakan fungsi ganjil jika f dari minus x itu nilainya minus dari fx.
Kalau fungsi fx-nya pangkat ganjil, misalnya x pangkat 3, di sini f dari minus 3, hasilnya ini akan negatif, kemudian nilainya akan dari f dan negatif dari f3. Paham ya? Jadi yang membedakannya adalah fungsi genap dan fungsi ganjil, tapi tidak selalu yang pangkatnya ganjil di sini menghasilkan nilai yang negatif, karena nanti mungkin Anda temui fungsi polinomial x kuadrat tambah sekian, tambah 2x, misalnya tambah 1, dan seterusnya. Nanti konstanta ini dapat berpengaruh. Kemudian grafik fungsi genapnya akan simetris terhadap sumbu y untuk fungsi genap. Untuk fungsi ganjil dia akan simetris terhadap titik asal 0,0-nya. Kemudian ini contoh dari grafik fungsi ganjil. Fungsi ganjilnya x pangkat 3 ditambah x, grafiknya seperti ini, tadi dia akan simetris terhadap titik 0,0. Simetris ini 0. Jadi sama seperti bercermin, ini ke sini, yang ini simetris ke sebelah sini. Jadi titik-titiknya dia akan berubah tandanya saja. Kemudian contoh dari fungsi genap, dia akan membentuk seperti ini. Tadi saya sebutkan untuk x kuadrat minus 1 di sini, nilainya sama dengan nilai dari 1 kuadrat. Jadi nilai y1 itu memiliki 2 nilai x. Untuk minus 1 dan positif 1. Kemudian yang terakhir ada fungsi bilangan bulat terbesar. Fungsi bilangan bulat terbesar ini, jika x adalah bilangan real, maka terdapat tak hingga banyaknya bilangan bulat yang lebih kecil atau sama dengan x. Yang lebih kecil atau sama dengan x, tetapi yang paling besar bilangan bulat terbesarnya. Nah, di antara semua bilangan bulat tersebut tentunya ada yang terbesar. Fungsi bilangan bulat terbesar dinotasikan sebagai, ini biasanya juga dikatakan floor. Ada yang menyebutnya floor, nanti mungkin Anda kenal di tandanya mirip seperti floor di matematika diskrit, mungkin ditemui juga di mata kuliah yang lain. Nah, nilai fungsi bilangan bulat terbesar dari x ini akan sama dengan n jika nilai n-nya itu berada dalam interval nilai x-nya, maksud saya yang di sini, itu berada dalam interval nilai n sama dengan n plus 1. Misalnya bilangan bulat terbesar dari 3. Itu misalnya, ini harusnya di sini saja ya. Ini adalah 3. Yang lebih kecil. Jadi ke sini ada 2, ke sini ada 4. 2 ini adalah n, 4 ini adalah n plus 1. Jadi bilangan bulat terbesarnya adalah 2. Karena yang diambil adalah nilai n-nya. Fungsi bilangan bulat terbesar itu yang lebih kecil atau sama dengan x. Tetapi yang paling tingginya. Kenapa disebut paling tingginya? Karena ada bilangan bulat lain di sini. Ada bilangan bulat di sini 1, bilangan bulat 0. Yang terbesarnya adalah 2. Contohnya di sini 3,1. Untuk memudahkannya, gambarkan saja dalam garis bilangan. Ini titik 3. Yang di sini 3,1, bilangan bulat setelah 3,1 di sini 4. Jadi bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari 3,1 adalah 3. Di sini ada 2, bukan 4. Ingat ya, yang lebih kecil. Jadi ambil arahnya ke kiri, tetapi yang paling mendekati, sehingga hasilnya adalah 3. Kemudian kalau minus, ya sama. Ini minus 3,1. Minus 3,1, bilangan bulat ke sininya adalah minus 3, ke sininya minus 4. Ingat ya, kalau minus itu ke sebelah kiri, angkanya semakin besar, tetapi nilainya semakin kecil. Jadi ambil arahnya ke sebelah sini. Adalah minus 4. Nanti grafiknya dalam bentuk lompatan, karena yang dilihatnya adalah bilangan bulatnya saja, tidak ada interval di antara minus 4 sampai minus 3-nya.
seperti ini. Dia akan melompat-lompat seperti ini. Ada pertanyaan sampai sini? Itu adalah materi terakhir yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum ditutup, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Jika tidak ada, jangan lupa absennya di e-learning yang harus menyelesaikan semua materinya. Kemudian minggu depan kita jadwal kuis, di mana seharusnya kita PTM hanya karena kelas ini berbentrok dengan jadwal kuis pertama yang dilaksanakan secara online. Jadi sekali lagi saya ingatkan PTM-nya ditiadakan karena saya tidak mau Anda jauh-jauh ke kampus, padahal dapat dikerjakan secara online pada saat kondisi seperti ini. Berbeda lagi pada saat kuliah nanti yang 100% offline, yang mau tidak mau tetap harus datang ke kampus. Nah, kuisnya sudah tersedia di e-learning, kemudian dapat diaksesnya sesuai jadwal pada hari Kamis minggu depan. Jawabannya ditulis tangan, dikumpulkannya dalam bentuk foto atau dalam bentuk PDF. Kemudian kalau fotonya lebih dari satu atau PDF-nya lebih dari satu file, gabungkan dulu dalam bentuk folder, foldernya Anda bentuk dalam bentuk zip atau RAR, baru diupload ke e-learning. Paham ya? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin kita tutup saja. Saya akhiri. Semoga selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.